Kali ini saya akan mencoba membagikan video bagaimana cara melakukan pembelian di siplahbelanja.com. Sesuai dengan peraturan kementerian yang baru bahwa setiap sekolah sekarang diharuskan melakukan pengadaan sekolah melalui Siplah Kemendikbud, dan diantaranya adalah siplahbelanja.com. Kami dari perusahaan PT Japa Pustaka Media Utama dan CV Geraha Ilmu Mulia yang beralamat di Geraha Jabal Nur, Jalan Jambangan Kulon Agung, nomor 76, Kota Surabaya. Kami sudah sangat berpengalaman dalam bidang pengadaan perlengkapan sekolah. Kami juga didukung oleh orang-orang yang berkompeten. Di antaranya komisaris perusahaan kami adalah Dr. Basa Alim, Ketua Leka MSI. Direktur utama kami adalah Dr. M. Lutfi Mubarak MSI, dan direktur pemasaran kami adalah Bapak Iskandar. Beliau-beliau adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman dan sangat berkompeten, dan bahkan sudah tidak asing lagi dalam dunia pengadaan perlengkapan sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, dan sederajat. Dalam hal ini kami juga didukung oleh beberapa vendor ternama, diantaranya adalah Grup Sarana Pancakarya Bandung, Widodo Buku Surabaya, Utama Prima Book Surabaya, mereka adalah vendor-vendor yang sudah sangat biasa dalam bidang ini. Selain itu juga kami didukung oleh PT Pustaka Barokah Surabaya, PT Karya Pembina Surabaya, CV Wardana Surabaya, dan selain itu juga kami didukung oleh PT Agres Info Teknologi Jakarta dan PT Krisma Kawan Siswa Jakarta. Dan di dalam siplahbelanja.com berikut adalah produk-produk kami. Di antaranya adalah buku wajib LKPP, buku wajib pendamping, buku permintaan dan buku perpustakaan dari Sarana Pancakarya Bandung, IT dan sistem elektronik untuk sekolah, alat peraga dan mebeler. Bahkan dalam penanganan COVID yang sekarang menjadi pandemi, kami juga menyiapkan perlengkapan kesehatan. Di antaranya ada hand sanitizer, APD, masker, alat cuci tangan, dan sebagainya. Selain itu juga kami siap membantu dalam urusan SPJ dan jasa kebutuhan sekolah lain, baik melalui Siplah maupun non Siplah. Dan ini adalah lapak kami, 3 link lapak kami untuk Akasia, Japa Pustaka, dan Siplah Belibi belanja online. 3 lapak kami yang bekerja sama dengan Siplah Kemendikbud. Dan 3 lapak ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui surat penawaran, dan kami juga sebarkan melalui via online, baik itu melalui media macak dan media sosial, untuk bisa diakses oleh Bapak dan Ibu. Dan mari kita langsung saja menyimak video tutorial cara pembelian di siplahbelanja.com. Oke, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama, seperti biasa, kalian buka browser, lalu masukkan URL siplahbelanja.com.
kalian perlu login menggunakan Dapodik untuk masuk sebagai sekolah atau sebagai pembeli di siplabelanja.com. Kita klik tombol masuk via Dapodik. Nah, di sini kalian perlu mengisikan email dan password Dapodik untuk masuk sebagai sekolah di siplabelanja.com. Setelah kalian mengisikan email dan password Dapodiknya, kalian klik login. Jika kalian sudah berhasil login ke akun sekolah, kalian diberikan 3 fitur utama untuk belanja atau untuk memilih barang siplabelanja.com. Yang pertama itu adalah fitur belanja, yang kedua belanja instan, dan yang ketiga belanja via file. Saya akan menjelaskan ketiga dari fitur ini, apa saja keunggulannya, apa saja yang bisa kita lakukan dengan 3 fitur ini. Jadi pertama saya akan menjelaskan fitur belanja. Nah, setelah kalian klik menu belanja tadi, kalian akan ditampilkan kembali sebuah menu utama di mana kalian bisa mencari produk yang akan kalian beli. Di sini juga kalian bisa mencari barang lebih detail dengan gambar, spek, dan lain-lain. Nah, dalam menu utama ini kalian juga bisa mencari langsung barang yang akan kalian beli dengan memasukkan kata kunci produk yang akan kalian beli atau toko yang akan kalian tuju, seperti itu. Nah, lalu kalian juga bisa mencari produk yang kalian butuhkan dengan memilih beberapa kategori yang sudah disediakan, seperti buku teks utama, pendamping, non-teks, komputer, dan lain-lain. Nah, itu adalah cara berbelanja melalui menu belanja. Nanti saya akan contohkan saja satu judul buku. Misalkan saya ingin membeli buku tentang wayang. Oh, tidak ada. Oh, ini ada. Oke, misalkan kalian ingin membeli sebuah buku wayang. Di sini kita klik. Nah, ini di sini dijelaskan deskripsi dari produknya, gambar, lalu di sini ada alamat tokonya di mana, estimasi pengirimannya berapa hari. Di sini kalian tinggal isi jumlah buku yang akan kalian beli. Misalkan di sini saya membeli 1 eksemplar. Lalu kalian klik tambah ke keranjang. Di sini juga nih sudah diberikan info harga. Nah, ini adalah nama toko penjual dari buku tersebut. Tambah ke keranjang. Oke, kalian sudah berhasil menambahkan barang ke keranjang. Nah, selanjutnya kalian bisa lanjut berbelanja atau check out barang. Kita coba lanjut berbelanja aja dulu. Nah, di sini di gambar troli ini kalian sudah menambahkan satu item yang nantinya kalian harus check out dan kalian harus bayar. Oke,
Fitur yang kedua yaitu adalah belanja instan. Nah, untuk belanja instan ini kita seperti biasa ditampilkan beberapa produk yang dijual di Sipla, hanya saja tampilan dari produk-produk yang ditampilkan itu lebih simpel. Jadi di sini hanya terdapat nama penjual, stoknya, dan harga zona satunya berapa. Jadi untuk belanja instan ini kalian lebih simpel, lebih cepat, dan lebih efektif untuk masalah waktu bertransaksi memilih barang. Kalian di sini bisa juga search via kategori atau searching penjual, lalu kalian juga bisa filter berdasarkan kelas, dan juga bisa langsung searching via nama produk. Saya contohkan, kalian akan membeli sebuah buku wayang lagi. Nah, ini saya akan mencoba membeli sebuah buku wayang lagi sebanyak 1 eksemplar. Kalian hanya tinggal klik beli. Ya, kita sudah mencoba belanja menggunakan fitur belanja instan. Nah, ini kita lihat di trolinya sudah ditambahkan 2 judul, yang satu menggunakan fitur belanja dan yang satu lagi menggunakan fitur belanja instan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba belanja menggunakan fitur belanja via file. Di sini dijelaskan beberapa cara untuk membelanja via file. 1. Unduh template CSV. Di sini kita bisa mengunduhnya. Lalu panduan pengisian template. Di sini sudah lengkap panduannya, produk ID-nya apa, jumlah barangnya. Oke. Lalu upload template CSV-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Pastikan nama template sama seperti saat diunduh. Pastikan template yang Anda upload memiliki ekstensi CSV dan ukuran filenya tidak boleh lebih dari 1 MB. Nah, khusus untuk fitur ini sedikit berbeda dengan fitur belanja yang lain, yaitu untuk fitur ini kalian harus mengetahui terlebih dahulu produk ID yang akan kalian beli. Nah, bagaimana cara mengetahui produk ID yang akan Anda beli? Yaitu Anda harus menghubungi langsung penjual yang menyediakan barang yang akan kalian beli. Jadi nanti ketika penjual sudah memberikan produk ID-nya, kalian bisa mengisikan di template yang sudah kalian download. Produk ID-nya apa saja dan kuantitinya berapa. Hanya 2 item itu saja yang harus kalian isi, tapi sesuai ketentuan kalian tidak boleh melebihi dari 100 item barang. Seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa tutorial belanja via file. Oke, itulah ketiga fitur belanja di siplabelanja.com.
Mandatodots.com yang bisa kita gunakan. Dari ketiga fitur itu memang punya karakteristik tersendiri, jadi kedepannya itu terserah balik lagi ke teman-teman semua enaknya memakai fitur yang mana yang memang lebih simpel, lebih mudah digunakan. Nah, untuk proses selanjutnya kalian perlu check out barang yang kalian pesan untuk diteruskan ke penjual. Jadi caranya itu kalian perlu mencari satu produk lagi, karena di tombol di troli ini tidak ada tombol check out, jadi kalian harus memesan satu buku untuk memunculkan tombol check out. Di sini saya akan memesan wayang lagi, umpamanya ini tambah satu eksemplar. Nah, seperti ini, jangan lanjut berbelanja lagi. Kalian klik check out di sini. Nah, ini ada warning dari sistemnya, yaitu pastikan barang yang Anda beli telah sesuai dengan ketentuan dari Kemendikbud. Belanja.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemilihan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Kemendikbud. Seperti itu. Jadi semua barang yang di-upload atau dipesan oleh kalian itu benar-benar menjadi pertanggungjawaban dari pembeli. Nah, itu kalian udah berhasil check out barang yang kalian pesan. Jadi di halaman check out ini kalian bisa mengubah beberapa detail seperti alamat, metode pembayaran, lalu mengubah produk yang kalian pesan. Kalian juga bisa menghapusnya di sini jika memang kalian salah memilih produk. Lalu kalian juga bisa memilih kurir pengiriman yang akan kalian gunakan untuk mengirimkan produk pesanan kalian. Di sini defaultnya ada JNE OK, tapi kalian juga bisa mengubahnya berdasarkan kebutuhan dari setiap sekolah. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada jumlah tagihan yang harus kalian bayar, mulai dari jumlah tagihan produk dan plus tagihan untuk ongkir. Nanti di sini referensi di sini tidak wajib. Nah, untuk metode pembayaran di sini ada beberapa bank yang memang bisa mengakomodir metode pembayaran ini. Kalian juga wajib mengisi batas waktu pembayaran. Misalkan saya masukkan 30 hari atau 14 hari deh, 14 hari. Setelah memasukkan batas waktu bayar, kalian klik masukkan pesanan. Jadi ketika kalian mengklik ini, pesanan kalian akan diteruskan ke penjual yang kalian tuju. Nah, ini penjual buku yang saya pesan. Ini kata Pang Indah Lestari. Kita coba masukkan pesanannya. Nah, ini sudah ada pop-up bahwa pesanan Anda sudah selesai. Di sini ada beberapa ucapan dari pihak sistem. Terima kasih sudah menyelesaikan pesanan. Bla bla bla. Nah, ini detail pesanan yang sudah kalian buat. A few moments later. Nah,
Jika nanti si penjual sudah berhasil memproses pesanan, lalu sudah selesai mengirimkan pesanan melalui kurir yang memang ditunjuk oleh kita sebelumnya, lalu mereka juga sudah melampirkan invoice dan BAST di dalam packagingnya. Dan kebetulan misalkan barang itu sudah teman-teman terima, nanti di sini akan muncul di notifikasi di submenu dikirim. Oke, kita klik. Nah, ini kita lihat tanggal prosesnya itu tanggal 16. Oke, nah ini sudah sesuai ya penjualnya, kata Panginda Lestari, dengan pesanan 2 item yang memang sebelumnya kita pesan. Ini sudah sesuai. Nah, nanti setelah barang sudah kalian terima, kita cek kesesuaian barang yang dikirim, apakah memang sudah sesuai dengan barang yang kita pesan atau memang ada kekurangan atau kekeliruan dalam memproses. Nanti kalian bisa komplain di sini pesannya apakah memang kurang atau ada buku yang rusak atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Kalian bisa mengisi kolom komplain ini untuk diteruskan kembali ke penjual, seperti itu. Nah, kita asumsikan saja di sini barang yang dikirim itu sudah diterima. Nah, oke, setelah si penjual mengirimkan request penerimaan barang, jadi si penjual itu sudah mengajukan pengajuan bahwa barang itu harusnya sudah diterima oleh pembeli. Nantinya notifikasi itu akan muncul di permintaan penerimaan. Setelah sebelumnya itu masih dalam proses pengiriman. Nah, sekarang akan masuk ke permintaan pengiriman. Nah, ini tanggal prosesnya itu tanggal 16, PO nomor sekian. Nah, ini jadi asumsikan saja jika memang pesanan ini sudah sesuai semuanya, tidak ada komplain, tidak ada rusak. Jadi di sini kita bisa pertama itu mengubah BAST pengiriman. Nah, ini mengubah BAST pengiriman tuh kita klik di sini, isi dengan kuantiti yang diterima pada packaging yang dikirimkan oleh penjual. Misalkan karena diasumsikan ini pengirimannya sudah sesuai dengan pesanan, kita masukkan 1, lalu item selanjutnya juga 1. Nah, ini nama jelas dan jabatannya nanti bisa kalian isi setelah BAST ini di print out, dan beserta jabatannya juga jangan lupa untuk diisi juga. Oke, kita simpan. Berhasil, jadi kalian sudah berhasil memperbarui data BAST yang sebelumnya dikirimkan oleh penjual. Nah, setelah kita ubah BAST penerimaan itu dengan kuantiti yang memang diterima oleh pembeli, kita konfirmasi bahwa barang itu sudah diterima. Nah, nanti jika kita mengklik tolak ini, maka pesanan akan selesai. Jadi diasumsikan bahwa barang itu tidak diterima sama sekali oleh pembeli gitu. Jadi request penerimaan barang yang diajukan oleh penjual itu tidak akan diterima oleh sistem karena kita sudah menolak request dari penjual tersebut. Nah, jadi di sini kita konfirmasi bahwa barang itu sudah diterima. Oke, klik.
Nah, ini Anda akan melakukan konfirmasi penerimaan pesanan PO sekian. Silahkan lampirkan bukti BAST dan pastikan sudah diisi dengan lengkap kuantiti diterima, tanggal diterima, dan ditandatangani oleh bendahara bos. Nah, ini ada denda yang sudah diinput, tidak dapat diubah lagi. Ini denda itu tidak wajib, catatan denda juga tidak wajib. Lalu di sini kita wajib untuk mengupload atau mengunggah BAST yang sudah dikirimkan oleh penjual, yang sudah di print out dan disisipkan di dalam packaging yang dikirimkan beserta bukunya. Gitu. Jadi nanti hasil print outnya itu kita isi kuantiti sesuai dengan kuantiti yang kita terima, diisi nama jelas, jabatan, serta tanda tangan. Jika sudah selesai, kita foto BAST-nya atau kita scan, lalu kita upload di Siplah ini. Nah, ini saya akan mengupload, asumsikan saja bahwa ini adalah BAST yang dikirimkan oleh penjual. Nah, ini sudah berhasil diupload. Lalu kita klik di sini konfirmasi terima barang. Jadi dengan teman-teman mengklik tombol ini, kalian sudah menyetujui bahwa kalian sudah menerima barang sesuai dengan pesanan yang kalian buat. Oke, kita konfirmasi terima barang. Oke, berhasil, status pesanan berhasil diubah. Nah, jadi di sini statusnya itu sudah diterima oleh pembeli. Nah, kalian juga bisa memberikan rating kepada penjual, bagaimana pelayanan penjual dalam melayani dan memproses pesanan Anda. Di sini kita akan mengasih rating bintang 5 karena memang pesanannya itu cepat, tepat, dan sudah sesuai dengan pesanan. Oke, kita juga di sini wajib memberikan tanggapan. Kita beri tanggapan yang baik saja. Oke, kita kirim. Nah, ini tanggapan Anda telah kami terima. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi penerimaan, lalu kita juga sudah memberikan rating pada penjual. Nanti pada dashboard penjual akan muncul request bahwa si penjual akan melakukan penagihan kepada sekolah. Nah, setelah penjual mengirimkan request penagihan, data itu akan masuk ke menu tagihan. Di sini ada 2. Nah, ini adalah pesanan yang sebelumnya kita konfirmasi penerimaan tanggal 16. Kita klik. Nah, ini di sini statusnya adalah sudah menjadi penagihan. Jadi di sini sekarang tugas dari sekolah adalah wajib untuk melakukan pembayaran sesuai dengan invoice kepada marketplace siplahbelanja.com. Nah, jadi nanti sekolah itu akan mentransfer uangnya itu ke Bank Mandiri atas nama PT Metra Plaza dengan nomor rekening sekian sebesar 137.100 seperti itu. Nah, jadi jika kita sekarang akan melakukan pembayaran, kita klik di proses pembayaran. Oke, kita klik. Nah,
Nah, di sini status berubah menjadi berhasil, bahwa sekolah sudah berhasil melakukan pembayaran dari pesanan tersebut. Nah, ini statusnya berubah menjadi tagihan diterima. Jadi tagihan yang diajukan oleh penjual sudah diterima oleh sekolah. Oke, langsung saja kita bayar di sini. Nah, ini kita wajib untuk mengupload bukti bayar, bukti transfer yang kita lakukan. Nah, kita asumsikan saja ini adalah bukti transfer kita ke marketplace yang sudah tertera di bawah tadi. Oke, uploading. Nah, ini bukti transfer sudah di-upload. Di sini Anda akan melakukan pembayaran pesanan PO sekian. Silahkan lampirkan bukti pembayaran. Nah, ini adalah bukti pembayaran kepada marketplace siplahbelanja.com. Oke, setelah bukti pembayaran selesai diupload, kita klik bayar. Oke, berhasil, status pesanan berhasil diubah. Jadi dengan pop up demikian laporan ini bahwa sekolah sudah berhasil mentransfer dan membayar tagihan yang dilakukan oleh penjual atas pesanan ini. Nah, nantinya sekolah tinggal menunggu verifikasi pembayaran dari pihak marketplace. Nanti jika memang pembayaran sudah berhasil diverifikasi, hasil dari pembayaran pesanan ini akan segera diteruskan ke penjual. Nah, jadi untuk sementara ini kita harus menunggu dulu verifikasi pembayaran sebelum pembayaran ini diterima oleh PT Meta Plaza ini dan ditagihkan ke diteruskan ke penjual. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya mengenai cara bertransaksi sebagai pembeli di marketplace siplahbelanja.com. Oke, sekian video cara pembelian di siplahbelanja.com yang saya bagikan. Video ini bekerja sama dengan vendor-vendor kami yang sangat profesional dalam bidang ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu pihak para sekolah, silahkan mengunjungi lapak-lapak kami melalui link website yang telah kami bagikan. Semua produk yang berada di dalamnya sudah terverifikasi dan terdaftar di Kemendikbud. Oke. Dan untuk proses pemesanan, kami dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu baik secara online maupun secara offline melalui tim marketing kami yang sedia setiap saat untuk bisa berkomunikasi dan membantu para Bapak Ibu pihak sekolah dalam melakukan proses pembelanjaan atau transaksi melalui siplahbelanja.com. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu para pihak sekolah.